Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salto, salam kroto. Pemirsa channel Kroto Wijaya Yogyakarta, terima kasih yang sudah subscribe dan like serta share-nya. Yang belum, saya tunggu subscribe-nya. Kali ini saya akan membahas kesalahan-kesalahan peternak yang tidak disadari seperti itu. Contohnya itu, ini sambil ada video ntar di belakang. Rak rendah satu, rak rendah dari tanah itu artinya rak yang paling bawah itu sama tanah itu cuman beberapa senti itu. Kalau di video video ukuran rak saya itu minimal dari tanah itu rak paling bawah itu 40 cm. Terus ada lagi rak luas, rak itu gede atau panjang yang bibitnya itu sedikit sekali. Itu sangat riskan untuk ada predator dan sebagainya. Saya harap pemirsa itu nonton video saya itu semuanya. Jadi minimal itu terisi rak Anda itu terisi 30% dari total luas rak itu penaruhan bibit pertama. Ada yang toplesan terlalu dekat atau seperti pralon, maksud ditumpuk seperti itu nggak bagus juga karena akan dilamat semua. Terus toples tanpa lubang kecil-kecil itu akan mengembun dan tidak nyaman. Semut itu toplesnya itu ada yang langsung ditaruh tanpa lubang dan nggak dicuci, bau. Wah, itu nggak suka juga semut untuk tinggal di situ. Ada yang kandang terlalu terang, pengap, tanpa ventilasi, itu juga berpengaruh. Harusnya udara itu semilir, sejuk, bukan dingin ya, tapi sejuk. Terus ada lagi minuman jangan sampai basi pemirsa. Minuman basi itu ya seperti itu di video ada. Kalau belum benar-benar kering jangan dulu ditambah. Jadi video saya kemarin ada. Jadi tempat minum itu 3 atau 2. Kalau belum kering benar jangan ditambah. Kalau ditambah ada sisa, entah ditambah yang manis akan basi semua. Seperti itu pemirsa. Makanan buat semut itu ada yang pakai tulang. Sebenarnya dia nggak makan tulang, tapi makan sisa tulang daging itu. Dan gede itu beresiko bau. Karena nggak dibawa masuk ke dalam toples sama semutnya itu. Karena toples itu menggotong makan. Kalau tulang yang gede itu bau, terus menimbulkan baunya nggak sedap. Terus tikus nggak makan semut ya, tapi dia itu karena ada tulang yang bau itu ya dia mau makan tulang yang bau itu, terus nyenggol toples tumpah seperti itu, diacak-acak gitu ya. Rak terlalu mepet dengan tembok itu juga pengaruh, karena akan semut itu menyeberang kabur. Apalagi semut yang dari alam itu liar dan cenderung kabur, kita di pojok-pojok rak. Terus ada lagi lamat terlalu tua, seperti itu ya. Lamat tua itu yang di sarang itu jangan ragu untuk dipanen pemirsa. Di sekiranya sudah lamatnya agak tua itu dikorek atau dirusak biar diperbaikin lagi. Masa aktif lamat itu ada sekitar 5 bulan, berarti 5 bulan kelihatan sekali sarang itu tua seperti itu. Harusnya dikorek atau disobek ya, atau malah dipanen. Jangan ragu untuk panen. Ntar kalau lamatnya tua seperti itu ditinggal sama semutnya. Seperti itu pemirsa. Bibit tidak satu koloni. Ini yang beli bibit itu hati-hati juga, kalau tidak satu koloni akan saling bantai. Dan jangan ragu untuk dipanen agar lamat itu tidak tua mengeras. Lamat tua seperti itu coklat tebel, istilahnya kaku ya. Lamat itu tebel, coklat tebel seperti itu. Semut nggak suka seperti itu. Terus menyemprot air gula itu juga kurang bagus. Air itu yang disemprot itu air mentah biasa yang tidak manis, karena kalau manis akan lengket. Nah, itu tempat minum seperti itu jangan sampai ada sisa baru ditambah.
ada sisa sedikit saja tuh sampai kering seperti itu, bener-bener kering, baru ditambah air tawar biar semutnya minggir. Kalau ada sisa jangan dulu, ntar malah basi semua. Terus ada lagi yang membiarkan caltu dan drones, itu harus dihilangkan. Sisa ini itu 3% atau setiap toples itu hanya 2 atau 1, nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari 5 itu mengganggu koloni, maksudnya dia minta suap terus dan koloni kurang bertelur karena menyuapi caltu itu tadi. Terus pengaman rak itu kering, nah itu kurang ya. Ini kandang saya pemirsa, itu ada ventilasi di atasnya seperti itu biar udara itu semilir. Ingat, sejuk semilir bukan dingin, beda ya sama dingin. Dikasih AC aja dingin bisa, tapi sejuk semilir akhirnya berganti, nggak pengap ya, seperti itu. Ada juga yang pengaman raknya itu sampai kering itu keteledoran, jangan sampai ya pemirsa. Oke, semoga bermanfaat. Lihat video saya itu terus, maksudnya jangan setengah-setengah, biar paham. Jangan lupa subscribe-nya, nah, biar channel saya ini ada dan saya terus berbagi ke Anda. Oh ya, alamat saya itu di Dusun Soronanggan, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau yang mau datang janjian WA saya dulu, saya jemput di Pasar Jombokan Tawangsari. Ingat ya, Pasar Jombokan Tawangsari, dan janjian WA dulu. Kalau nggak janjian, saya pas nggak di rumah, kasihan jauh-jauh seperti itu. Semoga bermanfaat pemirsa, sedikit tutorial ini. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa share dan subscribe-nya. Terima kasih.